Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok Talent DNA akan menjelaskan hasil dari proyek akhir UAS APBO. Di sini tim kami ada yang pertama Tiara Widya, yang kedua ada saya sendiri Alifah Nur Aziza, yang ketiga ada Mariska Mega Utami, dan yang terakhir ada Jamal. Oke, baik. Di sini yang pertama ada use case description. Di sini ada fitur Ask Adinda, yang mana yang pertama use case name-nya chatbot AI Ask Adinda. Untuk priority-nya high, untuk source-nya Talent DNA, kemudian untuk primary business aktornya ada user, kemudian untuk primary sistem aktornya tidak ada, untuk ada participation aktornya sistem chatbot AI dan juga Talent DNA report. Untuk other interested stakeholders, di sini ada data analis, ada UX designer, dan juga AI developer. Deskripsinya, use case ini menjelaskan alur interaksi antara user dan sistem chatbot AI Ask Adinda saat user ingin melakukan self-coaching berdasarkan hasil tes Talent DNA. Chatbot memberikan respon berdasarkan data Talent DNA user seperti dominasi Talent DNA, drive, network, dan juga action. Karakter kepribadian, gaya bekerja, potensi kolaborasi, dan rekomendasi pengembangan diri. Kemudian untuk preconditionnya di sini ada user telah login ke platform Talent DNA. Untuk triggernya, yang pertama user memilih menu Ask Adinda dari dashboard untuk mengakses layanan chatbot. Kemudian di sini ada flow-nya. Yang pertama aktor actionnya, user menekan menu Ask Adinda pada dashboard. Sistem responnya, sistem memverifikasi apakah user telah menyelesaikan seluruh tes Talent DNA. Jika tes sudah lengkap, maka sistem akan menampilkan tampilan awal chatbot. Kemudian user memilih kategori self-coaching, maka sistem akan menampilkan daftar pertanyaan coaching berdasarkan profil Talent DNA. Kemudian user memilih pertanyaan lagi selain dari yang ditampilkan di opsi pertanyaan. Lalu sistem mengambil data Talent DNA user dan mengirim ke modul AI. Chatbot AI menganalisis dan memberikan jawaban Talent DNA berbasis hasil Talent DNA user. Kemudian user bisa melanjutkan percakapan atau ingin mengakhiri sesi dan sistem akan menyimpan riwayat percakapan. Alternatif course-nya, kalau misalkan user belum menyelesaikan semua tes, sistem akan menampilkan pesan silahkan menyelesaikan seluruh tes terlebih dahulu untuk menggunakan fitur Ask Adinda. Kemudian jika terjadi gangguan sistem atau kegagalan, maka sistem akan menampilkan pesan gagal membuat jawaban, silahkan coba kembali beberapa saat lagi. Conclusion-nya, yang pertama use case selesai ketika user berhasil mendapatkan jawaban dari fitur chatbot AI. Post condition-nya, user menerima jawaban dari chatbot berdasarkan data dari Talent DNA user. Riwayat percakapan disimpan dalam sistem untuk referensi selanjutnya. Business rules-nya, yang pertama fitur hanya dapat digunakan jika seluruh modul tes Talent DNA telah selesai. Yang kedua, riwayat percakapan tidak dapat diakses oleh user lain. Yang ketiga, jawaban dari chatbot didasarkan pada kombinasi top 10 dan juga bottom 5 Talent DNA user. Implementasi constraints and spesifikasi. Yang pertama, semua data hasil tes disimpan secara terenskripsi. Yang kedua, fitur chatbot harus tersedia 24/7 dan terintegrasi dengan Talent DNA report service. Yang ketiga, riwayat coaching dapat disimpan untuk tiap user secara privat dan aman. Asumsinya, user memiliki koneksi internet dengan mengakses chatbot. Semua modul Talent DNA telah selesai dikerjakan oleh user. Open issues-nya, apakah coaching melalui chatbot sudah cukup membantu user memahami dirinya secara mendalam? Nah, di sini ada sequence diagramnya. Dari user memulai login dan akses, kemudian mengklik Ask Adinda, lalu sistem menampilkan tampilan awal chatbot, lalu user memilih self-coaching, sistem akan menampilkan pertanyaan, user mengajukan pertanyaan lain, sistem menganalisis dan memberikan jawaban, user memilih untuk melanjutkan atau mengakhiri sesi, dan sistem menyimpan riwayat percakapan. Ini untuk activity diagramnya. Kemudian untuk diskus kedua akan dijelaskan oleh Tiara. Nah, di sini saya akan menjelaskan
use case naratif dari fitur tracking goal. Di sini use case-nya priority-nya high, terus search-nya dari talent DNA, primary business aktornya user, primary system aktornya user, other participant aktornya tidak ada, kemudian other interest stakeholder adalah tim UX, tim pengembang produk, tim data analis. Kemudian deskripsinya, use case ini memungkinkan user untuk menentukan, menyimpan, memantau goal pribadi berdasarkan tantangan yang dihadapi dengan sistem yang mendukung melalui rekomendasi dan tracking rutin. Preconditionnya user sudah login dan memiliki akun talent DNA dan user sudah memiliki report dari talent DNA. Kemudian triggernya user mengakses fitur Your Goal dari halaman dashboard utama untuk memulai proses penentuan dan tracking goal. Kemudian ada flow-nya. Yang pertama itu user menekan tombol Your Goal, kemudian user mencari tantangan yang ingin diselesaikan yaitu dengan memasukkan kata kuncinya. Kemudian sistem memberikan rekomendasi dari kata kunci yang diberikan user. Kemudian user memilih tantangan yang ingin dia selesaikan. Kemudian setelah memilih, sistem memberikan rekomendasi goal yang sesuai dengan tantangan yang dipilih. Kemudian user memilih goal dari rekomendasinya. Terus sistem meminta user untuk mengisi alasan kenapa memilih goal tersebut sebagai reminder. Nah, kemudian user mengisi kolom alasan pemilihan goal. Di laman itu ada dua, yaitu mengisi kolom alasan dan untuk menambahkan task. Kemudian setelah user menambahkan task, sistem menampilkan task card yang berisi detail dari task tersebut. Kemudian user mengisi detail dari task tersebut sampai di step ke-14. Kemudian di 15 user menekan tombol mulai tracking. Nah, di situ sistem sudah mengenerate detail yang didapatkan dari task card tersebut. Kemudian sistem menampilkan goal tersebut pada dashboard tracking goal. Kemudian user menekan tombol review detail. Nah, di sini sistem akan menampilkan deskripsi goal beserta rekomendasi talent DNA yang dapat mendukung pencapaian goal tersebut. Kemudian step ke-20 user menekan tombol selesai. Kemudian user bisa kembali ke dashboard utama dengan ada card kecil, goal card sebagai pengingat setiap kali user memasuki halaman tersebut. Kemudian alternate course-nya yang kedua, di step yang kedua, jika tidak ada tantangannya sesuai dengan kata kunci, tantangan tidak ditemukan dan menyarankan user untuk mencoba kata kunci lain. Kemudian di alternatif step yang ke-6, jika user tidak memilih goal dari rekomendasi, sistem memberikan opsi untuk menulis goal sendiri dan menentukan tasknya sendiri. Kemudian alternatif di step 8A, jika user tidak mengisi alasan memilih goal, sistem memunculkan validasi error, yaitu alasan harus ada. Kemudian di alternatif step 15, jika user belum menambahkan task, sistem tidak mengaktifkan tombol mulai tracking. Jadi harus ada task di dalam satu goal tersebut. Konklusinya, use case selesai ketika user berhasil melihat goal card pada halaman dashboard atau sudah ada goal card di tracking goal tersebut. Terus post conditionnya, goal berhasil tersimpan dan muncul pada dashboard tracking. Task sudah tergenerate dan siap untuk dipantau secara berkala, dan talent DNA yang relevan berhasil ditampilkan sesuai goal yang dipilih pada deskripsi goal. Kemudian di sini ada diagram sequence, percakapan antara user dan sistem. Dari pertama yaitu user menekan tombol Your Goal, dibuka goal, kemudian sistem menampilkan form tantangan, terus user mencari tantangan, sistem menampilkan rekomendasi tantangan, kemudian user memilih tantangan, sistem memberikan rekomendasi goal dari tantangan yang dipilih oleh user, kemudian user memilih goal, sistem menampilkan form alasan, user mengisi alasan, kemudian sistem menampilkan card task, kemudian user mengisi detail task dan memulai tracking. Nah, setelah user menekan tombol mulai tracking, sistem
mengenerate goal track, kemudian menganalisis talent yang sesuai dengan goalnya, kemudian menyimpan data goal itu ke database, kemudian menampilkan dashboard goal yang sudah ada cut goalnya, cut tasknya. Kemudian user menekan review detail dan sistem akan memberikan deskripsi dari goal user. Nah, di sini ada diagram activity dari use case tracking goal. Yang pertama, menekan tombol goal, kemudian sistem. Nah, hampir sama kayak sequence tadi, cuman dia bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mariska. Baik, terima kasih Titi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang use case melihat hasil talent DNA. Di sini yang pertama ada use case name, yaitu melihat hasil talent DNA. Use case ID-nya isi 005, terus priority-nya high, source-nya talent DNA, primary business actor user, primary system aktornya user juga. Terus order participating actors-nya itu enggak ada. Dan order interested stakeholder-nya itu ada product manager yang ingin mengetahui bagian hasil tes mana yang paling sering diakses atau dibaca oleh user. Terus ada description-nya, yaitu use case ini menjelaskan tentang alur ketika user ingin melihat hasil talent DNA setelah menyelesaikan seluruh proses tes talent DNA. Terus hasil ditampilkan mencakup dominasi dari talentanya, yaitu drive, network, dan action. Karakter perbedaan juga, dan juga gaya bekerja, terus juga ada potensi kolaborasi dan rekomendasi pengembangan diri. Di sini ada precondition-nya. Step awalnya itu user telah login dan menyelesaikan seluruh rangkaian tes talent DNA. Nah, triggernya ada user memilih menu hasil dari dashboard talent DNA. Terus ini ada typical course of events-nya, yaitu ada actor action dan system respond. Nah, step satunya dari si aktornya, yaitu user menekan menu hasil pada navigasi. Setelah dia dari precondition-nya menyelesaikan dari trigger itu memilih menu hasil dari dashboard. Setelah itu user menekan hasil pada navigasi. Terus sistem akan memeriksa status penyelesaian tes. Terus jika tes sudah lengkap, sistem menampilkan laporan hasil. Setelah itu sistem menjadikan hasil. Dan setelah itu user bisa melihat hasil laporan talent DNA-nya. Terus alternatif course-nya yaitu ada di 3A. Jika user belum menyelesaikan semua sistem tes, sistem akan menampilkan pesan silahkan selesaikan seluruh tes terlebih dahulu untuk melihat hasil. Lanjut, ada alternatif course kedua, yaitu all step 4A. Jika terjadi error sistem atau kegagalan memuat data, sistem menampilkan pesan gagal memuat hasil, silahkan coba kembali beberapa saat lagi. Dan di ada conclusion. Nah, conclusion di sini adalah use case selesai ketika user berhasil melihat laporan lengkap seluruh dari tes talent DNA-nya. Ada post condition-nya, yaitu user melihat hasil tes dengan akses. Ada business rules-nya, hasil hanya menampilkan seluruh tes selesai. Jika seluruh tes selesai, terus implementation constraints and specification-nya, yaitu data hasil tersimpan secara transkripsi dan hanya bisa diakses oleh user. Terus amputation-nya, yaitu user memiliki koneksi internet saat mengakses halaman hasil. Dan yang kedua, semua modul tes telah selesai dikerjakan. Open issue-nya itu apakah user bisa mengenal dirinya dengan mendalam dengan sistem ini. Lanjut, di sini ada sistem sequence-nya, yaitu dalam use case melihat hasil tes talent DNA. Di sini ada user. Nah, user pertama menekan menu hasil, sistem lalu memeriksanya. Sistem
status tes, sistem melihat apakah status tes sudah selesai. Jika sudah, hasil tes ditampilkan dan user akan berhasil melihat laporan hasil. Lanjut, di sini ada diagram activity-nya. Pertama, kita mulai, terus user akan menekan menu hasil pada navigasi. Setelah itu sistem akan memeriksa status penyelesaian tesnya. Setelah itu, jika dia belum menyelesaikan tes, dia akan kembali lagi akan menekan menu hasilnya. Terus selanjutnya, jika yes atau jika bisa si user telah menyelesaikan tesnya, sistem akan menjadikan hasil. Setelah itu user berhasil melihat laporan lengkap talent DNA tersebut. Dan di sini ada mendownload tes talent DNA. Di sini ada description-nya, yaitu use case ini menjelaskan alur saat user ingin mengunduh laporan hasil tes talent DNA dengan format PDF melalui fitur download PDF yang tersedia pada halaman hasil. Nah, di sini ada flow-nya, yaitu user menekan tombol download PDF di halaman hasil tes. Setelah itu, sistem akan memeriksa penyelesaian tesnya. Terus sistem mengirim file sistem akan mengirimkan file PDF ke browser dan proses unduh dimulai. Setelah memeriksa status penyelesaian tes, sistem akan memeriksa dulu nih apakah si user udah menyelesaikan atau belum. Nah, jika sudah selesai, sistem akan mengirimkan PDF ke browser dan proses unduh dimulai. Setelah itu, user akan mendapatkan hasil tes talent DNA-nya. Lanjut. Dan ini ada use case sistem sequence use case download hasil tes talent DNA. Yang pertama ada download PDF dari user, lalu sistem memeriksa tesnya. Kalau misalnya sudah selesai, sistem akan mengirim file PDF, user akan mendapatkan hasil talent DNA tersebut dan bisa melihatnya. Terus di sini ada diagram activity dari use case download hasil tes talent DNA. Di sini ada user dan sistem, di mana user menekan tombol download PDF pada halaman hasil tes. Terus juga sistem memeriksa status penyelesaian tesnya. Jika sudah, sistem akan mengirim file PDF ke browser, lalu proses diunduh dimulai. Setelah itu, user akan mendapatkan hasil tes berupa format PDF-nya. Selanjutnya di sini akan dilanjutkan dengan ERD-nya. Nah, di sini ERD-nya yaitu entity relationship diagramnya dari talent DNA. Yang pertama ada user. Nah, di sini user bisa yang berfokus pada fitur aks adinda, hasil tes, melihat hasil tes dan menolak hasil tes, dan juga tracking goal. Di sini ada user. Nah, user di sini bisa mendapatkan hasil talent DNA. Setelah itu bisa juga mendownload si hasil talent DNA-nya tersebut. Di sini kita bisa lihat foreign key-nya yang menghubungkan antara talent DNA report dengan PDF download. Setelah itu di sini juga user bisa sistem coaching ini yang yang bisa memilih coaching couple atau coaching family itu, dan membuat pertanyaan yang 5 pernyataan pernyataan itu. Terus ini juga di sistem coaching kita bisa chatbot season, yaitu dengan aks dinda, itu dengan dan juga di sini ada chat history yang berupa pesan atau respon dari user dan sistem, di mana dia melakukannya di chatbot season tadi. Terus di sini user bisa juga untuk tracking, yaitu dan juga bisa goalnya, yaitu dengan goalnya kita bisa juga melakukan tasknya, alasan dan tantangannya. Alasan apa, tantangannya dia ingin apa, terus juga tasknya apa saja. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saudari Tiara Widya. Nah, di sini ada kelas diagram. Nah, dari sini itu user
ke goal, yaitu satu user boleh punya atau tidak punya goal. Tapi goal itu harus punya satu alasan, task, dan tantangan. Kemudian di bagian tracking di sini itu tracking boleh gimana ya? Boleh ada atau tidak ada goal. Jadi user boleh men-trackingnya tidak atau boleh ada atau tidaknya goal. Gitu. Nah, kemudian user memiliki relasi ke chatbot session itu seperti Asdinda. Nah, user boleh memiliki boleh gimana relasinya? Chatbot session itu boleh ada atau tidak ada atau lebih banyak gitu. Dan setiap chat session itu pasti memiliki chat history. Kemudian user jika user ingin melakukan tes talent DNA itu berarti talent DNA reportnya boleh ada atau lebih banyak. User pasti memiliki talent DNA, nggak pasti. User boleh atau tidak memiliki talent DNA, tapi talent DNA pasti memiliki satu user. Kemudian PDF generator itu otomatis sudah ada, jadi setiap talent DNA report itu pasti ada PDF generatornya. Nah, terus talent DNA report itu pasti sudah punya coaching conclusionnya gitu. Dari di situ di coachingnya itu ada coaching self coaching, career coaching, family coaching, dan couple coaching. Itu otomatis setelah mendapatkan talent DNA report. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jamal. Oke, selanjutnya yaitu ada database capacity planning. Nah, di sini kita ada storage, yaitu merekomendasi awal dengan 10 GB. Rencana 12 bulan ke depan yaitu ada 100 GB. Kemudian RAM, rekomendasi awal kita yaitu ada 4 GB. Kemudian rencana bulan 12 bulan ke depan yaitu ada 8 sampai 16 GB tergantung load query. Kemudian selanjutnya yaitu ada CPU. Rekomendasi awal yaitu ada 2 vCPU. Rencana 12 bulan ke depan yaitu 4 vCPU. Kemudian yaitu ada backup. Rekomendasi awal yaitu harian disimpan 7 hari. Kemudian rencana 12 bulan ke depan yaitu menggunakan cold storage S3 atau blob. Kemudian yaitu ada redundansi. Rekomendasi awal yaitu 1 master, 1 read, replika. Rencana 12 bulan ke depan yaitu ada cluster, mode, storage, SQL, Aurora. Nah, ini ada di sini ada tampilan screen Asdinda. Ini tampilannya Asdinda. Kemudian ada tampilan screen goal tracking. Nah, di sini ada tampilan tracking, my goal, dan kemudian selanjutnya yaitu ada tampilan screen hasil. Nah, di sini ada report talent DNA-nya. Di sini ada report talent DNA 45 report. Bisa di-download dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian bisa dijelaskan oleh Oke, baik, di sini ada state transmission diagramnya untuk menjelaskan alur dari use case yang kita kembangkan. Yang pertama untuk use case Asdinda atau chatbot AI. Di sini dari halaman coaching kita memilih Asdinda.
Nah, ini tampilan yang akan ditampilkan oleh sistem. Di sini kita mengklik kirim pesan, kemudian mengirimkan, maka sistem akan menjawab pertanyaan yang kita ajukan. 3. Nah, kemudian untuk use case kedua di sini ada use case dashboard hasil. Di sini kita mengklik icon untuk melihat dashboard hasil, maka akan tampil hasil dari top 10. Dan untuk mendownload hasil, kita bisa mendownload di sini. 3. Nah, untuk dashboard yang ketiga di sini ada dashboard untuk tracking goal. Kita di sini bisa menentukan goals yang akan kita pilih. Yang pertama, apa sih tantangan yang ingin kamu kuasai? Ini contoh di sini ada gugup saat berbicara. Kemudian di sini disediakan pilihan. Bisa kita klik. Nah, maka akan sistem menampilkan rekomendasi goal dari talent DNA, dari perpaduan antara top sama 5 button kita. Terus kita memilih. Nah, di sini kita bisa kita di sini bisa menyampaikan alasan kenapa sih kita memilih goal ini. Baru kita tambahkan task. Nah, di sini ada jangka waktu yang ingin kita atur, seberapa lama kita kira-kira mencapai goals yang kita pilih. Di sini kita pilih daily. Untuk durasinya kita bisa tentukan sendiri. Lalu kita mulai tracking. Nah, maka akan muncul hasil dari goals yang kita buat. Nah, di sini ada ringkasan dari goals dan juga task yang kita pilih. Serta talent yang bisa kita talent dari sistem akan menampilkan talent dari top talent dan juga bottom talent yang bisa membantu kita untuk mencapai goals kita tadi. Oke, selesai. Nah, di sini dashboardnya akan memberikan goal trackingnya, card task dari goal yang kita pilih. Nah, di sini ada itu diagram full dari kita DNA fitur-fitur. Namun kita kita mengembangkan 3, yaitu tracking goal, hasil talent DNA, dan asdinda. Dan terima kasih. Penutup dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.